kembali lagi dengan RZ Story Movie. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Amin. Kali ini, Mimin mau menceritakan alur film Home for Rent 2023. Bantu subscribe, like, dan share ya. Semoga kalian senang. Sediakan headset dan teh hangat. Yuk, kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri bernama Ning dan Queen yang sedang bingung mengenai masalah rumah mereka. Ning dan Queen memiliki dua rumah, salah satunya adalah sebuah apartemen yang sebelumnya disewakan kepada orang lain. Namun suatu hari, penyewa terakhir pergi begitu saja, meninggalkan furniture serta barang elektronik yang rusak. Si maklar berkata kalau penyewa terakhir kehabisan izin tinggal dan pergi ke luar negeri. Suami Ning, Queen, sebenarnya tidak ingin lagi menyewakan apartemen tersebut. Tetapi, Ning bersikeras untuk menyewakan salah satu tempat tinggal mereka untuk mendapatkan biaya tambahan. Akhirnya, Queen setuju untuk menyewakan rumah yang mereka tinggali, sedangkan mereka sekeluarga akan pindah ke apartemen. Penyewa baru rumah mereka adalah seorang pensiunan dokter bernama Ratri, yang akan tinggal bersama putrinya yang bernama Nu. Kejadian aneh mulai terjadi sejak munculnya penyewa baru tersebut. Dimulai dengan Queen yang sering sekali menghilang tiap pukul 3:45 pagi, sambil membawa buku merah misterius yang diterimanya dari Ratri. Ning juga melihat suaminya itu membuat tato berbentuk segitiga dengan 2 titik, yang Queen bilang dibuatnya bersama teman-temannya. Lalu, Ning mendapat laporan dari tetangga rumah lamanya yang bernama Bibi Porn, yang memberitahunya kalau penyewa baru mereka itu terlihat aneh. Ratri dan Nu tidak pernah keluar rumah, apalagi bersosialisasi dengan tetangga. Selain itu, Bibi Porn juga pernah memergoki aktivitas tidak wajar dari rumah lama Ning. Ia merekam aktivitas yang terlihat seperti ritual pemujaan itu, lalu mengirim videonya kepada Ning. Anehnya, setelah mengirim video tersebut, Bibi Porn tiba-tiba saja seperti menghilang di telan bumi. Bukti-bukti video yang dikirimkannya pun tiba-tiba dihapus, dan Bibi Porn tidak bisa dihubungi. Sebelum menerima video dari Bibi Porn, Ning sebenarnya sempat mampir ke rumah lamanya untuk mengambil sesuatu. Di sana, dia bertemu Nuh yang terlihat tidak suka dengan kedatangannya. Disinilah Ning melihat ternyata Nuh juga memiliki tato yang sama dengan Queen. Ning makin curiga, yakin ada hal yang tidak beres yang sedang disembunyikan oleh suaminya. Maka, Ning mulai menyelidiki apa yang membuat gelagat suaminya menjadi aneh. Suatu malam, Ing membangunkan Ning yang sedang tidur dengan mengatakan bahwa ada seseorang di kamar mereka. Belakangan Ning tahu kalau hantu yang meneror mereka adalah hantu seorang gadis kecil. Ning lalu diam-diam mencoba mengikuti kemana Queen pergi tiap pukul 3:45 pagi. Ternyata, Queen pergi ke atap apartemen untuk melakukan ritual. Ia membaca mantra dari dalam buku merah misterius yang bila dilihat oleh mata telanjang, buku tersebut terlihat kosong dan tidak berisi tulisan apapun. Kini sadarlah Ning kalau suaminya itu adalah pengikut sebuah sekte sesat. Ditambah lagi, keesokan harinya ketika Ning akan membuang buku merah itu, ia melihat altar pemujaan yang dibuat Queen secara tersembunyi. Ning menjemput Ing di sekolahnya dan melihat Ing sedang duduk bersama Ratri. Yang membuat Ing makin terkejut adalah Ratri yang sedang menyuruh Ing membaca mantra yang ada dalam buku merah. Dengan panik, Ning langsung berlari menuju tempat Ing berada. Tetapi saat tiba di sana, Ning tidak menemukan Ratri dimanapun. Ia juga berkata kalau ia baru turun dari kelasnya dan tidak bertemu dengan siapapun. Karena merasa hidup anaknya sedang dalam bahaya, Ning langsung membuat upaya pelarian. Ning mengemasi pakaiannya dan berusaha membawa Ing pergi dari apartemen mereka. Namun sayangnya, ketika kembali ke mobil, Queen sudah berada di sana bersama Ing. Queen berusaha mencegah Ning membawa Ing, tapi dengan sekuat tenaga, Ning berusaha melawan Queen. Tapi akhirnya Ning berhasil membawa Ing pergi ke sebuah hotel. Jadi sebenarnya ada alasan apa mengapa Ing berpihak kepada ayahnya.
Semuanya dimulai saat Ratri yang berniat menyewa rumah datang untuk melihat rumah Ning dan Queen. Ratri mengetahui kalau ada arwah gadis kecil yang masih berkeliaran di rumah tersebut. Ia lalu memberikan buku merah kepada Queen dan mengajaknya bergabung dengan sekte yang dipimpinnya. Ratri berkata kalau ia bisa membantu Queen bertemu kembali dengan si gadis kecil dan menyuruh Queen untuk datang kepadanya. Ternyata sebelum menikah dengan Ning, Queen pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ja. Karena suatu alasan, Queen membesarkan Ja seorang diri. Naasnya suatu hari, Ja harus kehilangan nyawanya akibat kesetrum alat pemanas air yang rusak. Saat itu, Ja baru berusia 7 tahun sama seperti usia Ing saat ini. Kehilangan anak yang sangat disayanginya secara tiba-tiba membuat Queen merasa tidak rela dan bertingkah aneh. Setelahnya, Queen jadi sering berbicara pada boneka milik Ja. Boneka itu sekarang diberikan kepada Ing sebagai hadiah ulang tahunnya. Intinya, Queen goyah dan akhirnya terbujuk oleh ucapan Ratri yang berkata bisa membangkitkan kembali Ja. Syaratnya, Queen hanya harus menyediakan sebuah tubuh untuk ditempati oleh jiwa Ja. Tubuh itu harus seusia dengan Ja, juga bisa melihat hal-hal gaib. Ratri meyakinkan Queen bahwa dalam satu tubuh bisa menampung 2 jiwa, sehingga ia tidak perlu khawatir dengan nasib Ing. Ternyatanya lagi, si Ing ini adalah anak indigo seusia Ja, yang secara deskripsi cocok dengan cara Ratri. Apalagi Ing selama tinggal di rumah lamanya juga sudah mengenal Ja, dan sering berkomunikasi dengannya. Hanya saja saat itu Ing tidak tahu kalau Ja adalah kakak tirinya. Queen mengetahui tentang hal ini dan karena itulah Queen berusaha memanfaatkan fakta ini untuk membujuk Ing agar ia mau membantu Queen bertemu dengan Ja. Ditambah lagi ketika ingin ditemui oleh Ratri di sekolahnya, saat itu Ing diajak Ratri melakukan perjalanan astral ke masa 50 tahun lalu. Ketika Ratri melakukan ritual pemindahan jiwa, Ing melihat 2 tubuh terbaring sejajar dikelilingi oleh sekumpulan orang berpakaian khusus yang sedang merapal mantra. Ratri berkata kalau salah satu tubuh itu adalah tubuh aslinya, sementara yang satu lagi adalah tubuhnya yang sekarang. Singkatnya, Ratri berusaha memberikan pengertian kepada Ing kalau dalam satu tubuh bisa menampung 2 jiwa, sehingga Ing tidak perlu khawatir bila jiwa Ja juga dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ing yang sudah dekat dengan arwah Ja setuju memberikan tubuhnya. Kembali ke Ning dan Ing yang sedang berada di hotel. Ning pergi menemui temannya yang ia minta bantu untuk menyelidiki tentang Ratri. Sedangkan Ing yang masih tidur ditinggal di dalam kamar hotel. Dari temannya tersebut, Ning mengetahui kalau identitas Ratri adalah palsu. Tentu saja karena Ratri yang asli sebenarnya sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Ratri yang saat ini mendiami tubuh seorang wanita bernama Pon, dan ia juga diketahui bukan pensiunan seorang dokter. Ning menjadi makin khawatir karena yang sedang dihadapinya saat ini jelas sebuah kejahatan serius. Saat kembali ke kamarnya, Ning mendapati Ing sudah tidak ada. Diketahui kalau Ing telah menghubungi ayahnya untuk minta dijemput ketika Ning sedang bertemu dengan temannya di lobi hotel. Dengan panik, Ning mencari Ing dan Queen ke apartemen, namun tidak menemukan mereka di sana. Ning juga mencari Ing ke rumah lama mereka dan terkejut ketika melihat rumah itu sudah menjadi seperti sarang setan dengan altar pemujaan, juga sesajen serta gambar-gambar simbol menggunakan darah di mana-mana. Karena tidak bisa menemukan Ing dimanapun, Ning menghubungi maklar rumah untuk bertanya tentang kepindahan Ratri. Si maklar kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Ning ke rumah baru Ratri. Namun itu hanyalah jebakan yang direncanakan oleh Ratri, karena si maklar juga adalah salah satu pengikutnya. Si maklar akan membawa Ning pergi ke tempat yang jauh untuk dihabisi. Sementara Ratri dan yang lainnya bersiap memulai ritual pemindahan jiwa kepada Ing. Ing dan Queen mengganti pakaian mereka menggunakan pakaian sekte. Lalu Ing masuk ke sebuah ruangan bersama Ratri. Di momen inilah kebenaran terungkap. Saat ini ia menyadari kalau nyawanya sedang terancam.
Ratri memperlihatkan dirinya yang sebenarnya saat berkata kalau ia harus menyingkirkan jiwa pemilik asli tubuh yang dipakainya. Dan hal yang lebih mengejutkan lainnya adalah bukan jiwa Ja yang akan dipindahkan ke tubuh Ing, melainkan jiwa Putri Ratri yang tewas tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Jadi intinya, Ratri sudah mengincar Ing sejak lama untuk memberikan tubuh Ing kepada putrinya yang telah lama meninggal. Dengan bantuan si maklar rumah, ia menemukan tubuh yang cocok. Kemudian membuat rencana yang akan mengarahkan keluarga Queen kepadanya. Lalu memanfaatkan Queen yang masih berduka atas kehilangan putri pertamanya. Queen terhasut bujukan Ratri dan setuju memindahkan arwah Ja ke dalam boneka miliknya yang kini disimpan oleh Ing. Sampai detik terakhir Queen masih mempercayai Ratri akan membantu membangkitkan kembali Ja. Tetapi kemudian teriakan Ing menyadarkan bahwa dirinya di sini terancam kehilangan seorang putri lagi. Sementara Ratri mulai melakukan ritual pemindahan jiwa putrinya ke dalam tubuh Ing. Queen berusaha menerobos masuk ke dalam kamar ritual. Usahanya digagalkan oleh Nu dan harus membuat kondisi Queen sekarat. Di detik-detik terakhir hidupnya, Queen memohon kepada arwah Ja yang tersimpan di dalam bonekanya untuk membantu menyelamatkan adiknya. Sementara itu, Ning yang berhasil melarikan diri dari si maklar akhirnya tiba di rumah. Ia langsung mencari keberadaan Ing. Ning meledakkan gas di dalam microwave untuk memancing Nuh keluar dari kamar ritual, sehingga Ning bisa menyelinap masuk. Ning yang panik melihat kondisi kamar. Juga Ing yang dalam keadaan terikat berusaha untuk segera menyelamatkannya. Namun tubuh Ing tidak bisa digerakkan. Maka Ning beralih akan memukul Ratri, tetapi tubuhnya tiba-tiba saja tidak bisa digerakkan. Karena seperti ada yang menahan. Memang ada yang menahan tubuh Ning, yaitu para pengikut tak terlihat yang ramai membantu Ratri melakukan ritual. Ning kemudian mengalihkan targetnya kepada boneka Fei, anak Ratri, lalu berusaha menghancurkannya. Setelah boneka Fei dihancurkan, Ning menggendong Ing sambil berusaha mencari jalan keluar. Dalam prosesnya, Ning melihat jasad Queen dan seketika histeris. Ratri dan Nuh mengejar Ning, mengira ritualnya telah berhasil. Ratri menuntut Ing untuk diberikan kepadanya. Namun tiba-tiba plafon rumah retak, lalu runtuh menimpa mereka. Ratri sadar terlebih dahulu. Ia lalu melihat Ing terbangun dan menghabisi Nuh dengan sebuah besi. Seketika Ratri ketakutan karena benar saja target Ing selanjutnya adalah menghabisi dirinya. Bersamaan dengan itu terdengar suara sirine. Tak lama kemudian tim penyelamat datang dan menemukan Ing sedang memeluk jasad ayahnya. Nong. Keesokan harinya, di rumah sakit, Ning mendapatkan penjelasan dari seorang polisi mengenai Ja. Setelahnya, Ning masuk ke kamar Ing dan menemukan selembar foto Queen dan Ja di bawah bantal yang ditiduri oleh Ing. Ning menanyakan dari mana Ing mendapatkan foto tersebut, dan Ing menjawab dari rumah. Kemudian, tiba-tiba saja Ing menangis dan memanggil Ning dengan sebutan Bibi. Ing juga meminta maaf kepada Ning. Ning kebingungan mencoba mencerna apa yang sedang dihadapinya. Ia kemudian sadar kalau yang berada di hadapannya ini adalah Ja. Ning bertanya apa yang terjadi kepada Ing. Namun dia berkata, ia juga tidak mengetahuinya. Dia bilang saat terbangun ia sudah berada di dalam tubuh Ing. Seketika, Ning yang terkejut mendengar kenyataan mengenai putrinya menangis sampai terduduk di lantai. Tangis Ja juga semakin keras dan ia tidak berhenti memohon maaf padanya. Ning berusaha menenangkan Ja dan memintanya untuk tidak meminta maaf lagi. Setelah kejadian itu, Ja yang kini hidup di dalam tubuh Ing melanjutkan hidup bersama Ning di kampung halaman Ning dan bersama-sama berusaha saling menerima keberadaan satu sama lain. Dan film pun selesai. The end. Oke guys, itu dia alur cerita film Home for Rent 2023. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, see you on the next video and dadah!